menjelaskan tentang ancaman keamanan informasi. Jadi kurang lebih ancaman keamanan informasi merupakan segala macam tindakan atau potensi yang nyata membahayakan informasi diri kita, baik itu dalam sistem atau jaringan informasi itu sendiri, baik dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi yang dalam perangkat internet tersebut yang berbahaya seperti malware. Jadi ancaman ini berasal dari luar organisasi atau eksternal maupun dari dalam organisasi yaitu internal. Tujuannya itu beragam, mulai dari pencurian informasi, sabotase, peretasan, hingga sekedar merusak sistem saja. Jadi jika kita kaji itu adalah jenis tindakan berbahayanya itu dari segi pertama mencuri, yang kedua merusak, yang ketiga mengakses tanpa izin, dan yang keempat adalah mengganggu. Baik, mengenai teknologi dan solusi keamanan informasi adalah suatu praktik perlindungan terhadap informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Hal ini melibatkan teknologi, kebijakan kontrol, administrasi, dan pelatihan pengguna. Adapun tujuan keamanan informasi sendiri yaitu yang pertama ada kerahasiaan, yaitu menjamin bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu tujuan yang kedua yaitu integritas, yaitu menjaga keteraturatan dan kelengkapan data sepanjang siklus hidupnya. Lalu yang ketiga yaitu ketersediaan, memastikan informasi dan sistem ketersediaan bagi pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Adapun teknologi keamanan informasi yang pertama ada firewall, yaitu memfilter lalu lintas jaringan masuk dan keluar, yang dimana firewall modern juga menginspeksi aplikasi dan mendeteksi serangan tindak lanjut. Teknologi keamanan informasi yang kedua yaitu antivirus atau anti-malware, yaitu melindungi dari berbagai bentuk perangkat lunak berbahaya yang diperbarui secara berkala untuk mengenali ancaman terbaru. Lalu yang ketiga, enkripsi, proses pengubahan data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa dikunci tertentu yang digunakan dalam email, komunikasi online, serta menyimpan data dan VPN. Lalu yang selanjutnya, intrusion detection and prevention system, yaitu IDS, mendeteksi anomali atau serangan dan mengirimkan peringatan. IPS menanggapi secara otomatis dengan memblokir lalu lintas mencurigakan. Yang selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network, yang mendeskripsi lalu lintas internet, melindungi pengguna di jaringan publik, serta VPN ini berguna bagi pekerja jarak jauh. Solusi keamanan informasi yang pertama, kebijakan keamanan informasi, yang artinya aturan tertulis tentang berbagai organisasi mengelola dan melindungi data. Lalu kebijakan keamanan informasi sendiri biasanya mencakup kebijakan penggunaan perangkat, keamanan password, pengendalian akses, dan tanggapan insiden. Lalu solusi yang kedua yaitu manajemen resiko keamanan, yang dimana proses sistematis untuk mengidentifikasi aset, menilai ancaman, mengevaluasi kerentangan, dan menerapkan kontrol pengamanan. Lalu solusi yang ketiga yaitu manajemen identitas dan akses atau biasa disingkat IAM, yaitu mengelola pengguna hak akses dan peran di dalam sistem, menerapkan prinsip least privilege, yaitu pengguna hanya dapat mengakses data yang mereka butuhkan. Adapun tantangan dalam keamanan informasi yaitu serangan cyber, yang biasanya kita dengar itu serangan cyber yang semakin kompleks seperti advanced persistent. Lalu yang kedua, kurangnya kesadaran pengguna atau yang dimana karyawan masih menjadi titik lemahnya. Lalu yang ketiga, kepatuhan regulasi. Lalu yang terakhir, keamanan cloud, yang dimana semakin banyak data yang disimpan di layanan cloud publik yang rentan jika tidak diintegrasi dengan benar. Nah, keamanan informasi tidak hanya
bergantung pada teknologi, tetapi juga mencakup proses, kebijakan, dan peran manusia, yang dimana dalam era digital saat ini investigasi pada keamanan informasi bukan sekedar perlindungan teknis, melainkan juga bagian dari strategis bisnis untuk menjaga reputasi, kepatuhan, dan kelangsungan operasional. Pernah gak sih kamu tiba-tiba dapat email aneh, kita klik link atau pas buka internet, terus iklan-iklan aneh muncul sesuai yang merasa kamu? Kalau iya, kemungkinan kamu sedang diawasi. Maka dari itu, di bagian ini, aku bakal bahas tentang ancaman privasi informasi dan konsekuensi pelanggarannya. Nah, yang pertama, kita bahas dulu jenis-jenis ancaman privasi informasi yang sering terjadi. Nah, yang pertama itu phishing. Phishing itu seperti jebakan, modus penipuan yang nyamar jadi email, SMS, atau website resmi. Tujuannya buat memancing kamu supaya kasih data pribadi seperti username, password, nomor kartu, dan lain-lain. Nah, contoh nyatanya itu email yang bilang akun kamu terblokir. Klik link ini buat verifikasi. Mungkin seperti itu. Padahal link itu palsu dan langsung nyimpan data kamu di server penipu. Target utamanya itu biasanya itu seperti orang awam, pengguna biasa, bahkan karyawan perusahaan. Yang kedua itu, jenis kedua itu adalah malware dan spyware. Malware itu singkatan dari malicious software atau perangkat lunak jahat. Kalau sudah masuk ke komputer atau laptop, dia bisa itu ngintip aktivitas kamu, nyolong file, bahkan ngambil alih kontrol dari device kamu. Spyware adalah tipe malware yang secara diam-diam memantau apa yang kamu lakukan, kayak mencatat ketikan, termasuk username dan password. Nah, contohnya kamu install aplikasi bajakan, tapi ternyata di dalamnya ada spyware. Saat kamu login ke internet banking, spyware-nya ngintip dan kirim data itu ke hacker-hacker. Yang ketiga itu ada data breach. Nah, data breach itu bisa dibilang kebocoran data. Data breach terjadi ketika sistem yang menyimpan data pengguna seperti e-commerce, kampus, atau rumah sakit dibobol dan isinya bocor ke publik atau dijual di dark web. Nah, contoh itu ada berita data 2 juta pengguna bocor dari aplikasi X. Itu berarti ada sistem yang nggak aman dan data kayak nama, nick, email, bahkan password juga bocor. Bahayanya, data ini bisa dibuat sebagai penipuan, jual beli akun palsu, bahkan manipulasi sosial. Nah, jenis keempat itu ada yang namanya social engineering. Nah, social engineering itu manipulasi psikologis. Orang jahatnya nggak ngebobol sistem, tapi dia ngebobol manusia. Mereka bikin kamu percaya, lalu kamu sendiri yang kasih info penting. Contohnya itu seperti ada yang telepon ngaku dari customer service dari bank. Lalu dia bertanya kayak nomor OTP-nya berapa, Pak? Padahal OTP itu rahasia dan tidak boleh dikasih ke siapapun. Karena berbahaya, karena ini tidak terdeteksi oleh antivirus karena targetnya bukan sistem tapi manusia sendiri. Yang kelima, itu ada tracking dan profiling. Nah, setiap kali kamu buka website atau pakai aplikasi, seringkali aktivitasmu dilacak dan dikumpulkan. Tujuannya bukan buat bikin profil digital. Tujuannya itu buat bikin profil digital kamu kayak hobi, minat, lokasi, dan kebiasaan buat belanja. Contohnya, misal kamu cari piano di marketplace. Nah, beberapa menit kemudian muncul iklan yang sama di Instagram. Itu karena kamu dilacak. Masalahnya di mana? Kadang data itu dikumpulkan tanpa izin jelas atau disalahgunakan untuk manipulasi iklan bahkan dijual. Nah, yang jenis keenam itu unauthorized access atau akses yang tidak sah. Ini ketika seseorang yang tidak punya hak bisa masuk ke sistem atau data pribadi. Bisa karena password bocor, sistemnya nggak pakai enkripsi, atau kesalahan pengaturan hak akses. Contohnya itu admin sistem lupa logout, lalu orang lain pakai komputer itu buat ngecek data pasien, atau karyawan lama masih bisa akses sistem walau sudah resign. Nah, risikonya itu privasi pengguna dilanggar dan data bisa dicuri. Nah, berikutnya kita masuk di bagian yaitu konsekuensi pelanggaran privasi dan informasi. Nah, yang pertama itu kehilangan kendali atas data pribadi. Ketika data kamu sudah tersebar, kamu tidak bisa kontrol siapa saja yang lihat atau pakai data itu. Bisa jadi simpan, dimanipulasi, atau dijadikan bahan blackmail. Ibaratnya kayak kamu salah kirim foto pribadi ke grup publik dan tidak bisa ditarik kembali. Nah, yang kedua itu kerugian finansial.
data bank atau e-wallet bocor, seperti uang kamu disedot tanpa sadar, bahkan bisa terjadi peminjaman online atas nama kamu. Ada banyak kasus korban pinjol karena data KTP-nya bocor dari situs yang tidak aman. Yang ketiga itu reputasi rusak kalau data pribadi, chat, sensitif, foto-foto pribadi tersebar. Bisa banget merusak reputasi sosial, profesional, bahkan akademik. Misalnya data curhat personal tersebar, terus diviralkan tanpa konteks. Yang keempat itu dampak dari psikologis. Privasi yang dilanggar bisa bikin korban trauma, depresi, bahkan takut untuk berinteraksi digital lagi. Karena kita merasa dilucuti identitasnya kayak tidak punya ruang aman di dunia digital. Yang kelima itu tuntutan hukum. Kalau kamu sebagai developer atau pemilik sistem tidak menjaga data pengguna dengan benar, kamu bisa dilaporkan. Apalagi sekarang ada UU PDP, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Mungkin itu saja. Sekian. Okay, let's go. Halo, saya Umul. Ini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi dan solusi privasi informasi. Tapi sebelumnya apa sih privasi informasi itu? Privasi informasi adalah hak yang diberikan kepada individu untuk mengendalikan data pribadinya, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Namun di era digital sekarang ini, ancaman terhadap privasi informasi itu juga semakin besar, seperti kebocoran data dan serangan siber seperti phishing dan malware. Lalu bagaimana sih kiat-kiat atau teknologi solusi untuk mengatasi ancaman privasi data? Yang pertama itu namanya enkripsi, yang bertugas untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi, sehingga mencegah penyalahgunaan saat data berpindah atau tersimpan di server. Kedua adalah two-factor authentication, yang memastikan proses autentikasi tidak hanya mengandalkan satu bukti seperti password, tetapi juga faktor tambahan seperti OTP. Lalu ketiga ada firewall dan antivirus, yang berperan menyaring lalu lintas data dan mendeteksi program berbahaya yang dapat mencuri atau merusak data pribadi. Selanjutnya adalah manajemen hak akses, yang mengontrol siapa saja yang memiliki izin untuk melihat, mengedit, atau memproses data, sehingga informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Terakhir ada VPN, yang mengenkripsi jalur komunikasi antar perangkat dengan server, sehingga data tidak mudah disadap saat ditransmisikan melalui jaringan publik. Adapun mengenai praktik informasi yang adil dan kebijakan privasi, praktik informasi yang adil atau biasa disebut Fair Information Practice atau FIP adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur bagaimana informasi pribadi dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dibagikan, yang dimana bertujuan untuk melindungi hal privasi individu dan menciptakan kepercayaan antar pengguna dan organisasi yang mengelola data mereka. Prinsip-prinsip praktik informasi yang adil, yang pertama ada pemberitahuan dan kesadaran, yang dimana pengguna harus memberitahu data pribadi mereka yang dikumpulkan, lalu organisasi harus menyatakan tujuan pengumpulan data, yang dimana bagaimana data akan digunakan dan siapa yang akan menerima data tersebut. Lalu prinsip yang kedua yaitu pilihan dan persetujuan. Pengguna harus diberi pilihan untuk menyetujui dan menolak pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka, terutama untuk tujuan sekunder seperti pemasaran. Lalu prinsip yang ketiga yaitu akses dan partisipasi, yang dimana individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka yang disimpan oleh organisasi dan memperbaikinya jika ada kesalahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu tentang regulasi atau peraturan dari pemerintah yang mengatur soal privasi informasi. Jadi seperti ini, karena sekarang kita makin sering pakai layanan digital kayak belanja online, media sosial, sampai aplikasi kampus, otomatis data pribadi kita juga makin sering dikumpulkan. Nah, supaya data kita tidak disalahgunakan, maka pemerintah Indonesia membuat aturan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat dengan UU PDP. UU PDP adalah undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi secara khusus. Dan
disahkan pada tahun 2022. Di dalam UU PDP ini, kita sebagai pemilik data punya beberapa hak penting. Contohnya, kita berhak tahu data apa saja yang dikumpulkan dari kita boleh pilih setuju atau tidak datanya digunakan. Kita juga bisa minta data kita dihapus atau diubah, dan pastinya kita punya hak untuk data kita dijaga keamanannya. Sementara itu, pihak yang mengumpulkan atau mengelola data kayak perusahaan, aplikasi, atau instansi juga punya kewajiban mereka, yaitu harus meminta izin yang jelas sebelum mengambil data kita. Yang kedua, menjaga data itu supaya tidak bocor. Dan yang ketiga, kalau sampai terjadi kebocoran data, mereka wajib kasih tahu ke pengguna secepat mungkin. Kalau aturan itu dilanggar, ada sanksi serius seperti denda miliaran rupiah sampai hukuman pidana tergantung seberapa parah pelanggarannya. Aturan seperti ini bukan hanya ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Seperti yang pertama itu ada GDPR atau General Data Protection Regulation. Uni Eropa merupakan regulasi privasi paling ketat di dunia. Bahkan situs dari luar Eropa harus mengikuti GDPR jika mengakses data warga Eropa. Yang kedua ada CCPA atau California Consumer Privacy Act. Amerika Serikat memberi hak penuh pada warga California atas data mereka. Intinya, regulasi ini penting banget biar dunia digital kita lebih aman dan tertib. Karena di era sekarang, data pribadi itu seperti aset. Dan kalau tidak dijaga, bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan.